Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di serial Perjalanan Menuju Akhirat yang disiarkan langsung dari studio kami, Mahat Imam Syafi'i Cilacap. Dan seperti biasa, 1 jam ke depan kita akan membahas tema yang bertemakan tentang perjalanan kita fase-fase menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah mengangkat satu judul baru, yaitu pertanggungjawaban di hari kiamat. Dan kita sudah di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri, yaitu Ustadz Haryanto BSHMH Hafizahullah Ta'ala. Alangkah baiknya kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, baik juga Ustadz. Teman-teman sehat ya? Sehat semua Ustadz, Alhamdulillah. Kita juga sapa para pemirsa, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ya dimudahkan untuk segala urusannya. Amin. Nah, Ustadz, kali ini kita masuk di fase yang membahas tentang pertanggungjawaban. Kalau sebelumnya itu hisab, kemudian saat ini kita bahas pertanggungjawaban, atau lebih spesifiknya tentang pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah kepada seluruh makhluk atau kepada manusia, Ustaz. Nah, dari sekian atau dari berbagai bentuk macam pertanyaan, ya kira-kira dari semua itu kira-kira ada nggak Ustaz pertanyaan yang paling berat yang akan dihadapi oleh manusia, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Terkait pertanyaan yang nanti di hari kiamat akan ditanyakan, dan ini merupakan pertanyaan yang paling berat, adalah pertanyaan terkait masalah akidah. Itu pertanyaan terkait masalah kesyirikan dan sesembahan selain Allah SWT. Khususnya ini ditujukan kepada mereka-mereka yang telah menyimpang ketika hidup di dunia, tidak menyembah Allah SWT. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT, bahwa Allah SWT akan menanyakan hal itu. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 92-93, Allah SWT berfirman, wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Kemudian akan dikatakan, ditanyakan kepada mereka, kepada orang-orang yang dulu berbuat kesyirikan. Allah bertanya, di manakah berhala-berhala yang dahulu kalian selalu menyembah selain Allah? Mana berhala-berhala yang kalian anggap Tuhan, yang kalian anggap akan menolong kalian di hari kiamat nanti? Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Apakah mereka mampu menolong kalian, atau apakah mereka mampu menolong diri mereka sendiri? Ini kalau memang yang disembah adalah sesuatu yang yang hidup. Kalau sesuatu yang benda mati seperti batu dan sebagainya, ya memang akan dihancurkan. Tapi pada sejatinya di sini dalam istilah kita ada istilah namanya istifham ingkari, itu ya. Pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran, mengingkari apa yang selama ini mereka lakukan ternyata sia-sia, dan Allah menanyakan hal tersebut. Mana berhala yang selama ini, yang dulu ketika di dunia kalian sembah, yang kalian harapkan memberikan pertolongan kepada kalian, bahkan menolong diri mereka sendiri, mereka tidak mampu. Dalam ayat yang lain menegaskan juga, menguatkan terkait masalah pertanyaan ini. Dalam surat Al-Qasas ayat 62, Allah SWT berfirman, wa yawma yunadihim, dan ingatlah pada hari itu di mana Allah SWT menyeru kepada mereka, fa yaqulu aina syuraka'il iyalladzina kuntum tas'umun. Kemudian Allah menyeru kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, seraya berkata, di manakah sekutu-sekutu sesembahan selain Allah yang dahulu kamu katakan, yang kalian anggap, yang kalian kira mereka akan bisa menolong dan membantu kalian pada hari ini? Di mana sekarang mereka? Mana pertolongan mereka? Dan ternyata mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan memang sesembahan yang mereka selama ketika di dunia mereka anggap akan bisa membantu mereka, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Dan termasuk juga yang terkait masalah kesyirikan, bentuk kesyirikan yang nanti akan ditanyakan oleh Allah SWT adalah bentuk kesyirikan ketika mereka memberikan sesembahan
memberikan sesaji, memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaj'aluna lima la ya'lamu nasiban mimma razaqnahum." Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya, satu bagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Allah SWT menyebutkan bahwa mereka, orang-orang musyrikin, mereka memberikan persembahan kepada berhala-berhala mereka, yang dipersembahkan itu adalah rizki yang mereka dapatkan dari Allah SWT. Allah melarang mereka berbuat kesyirikan, malah mereka menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada mereka untuk kehidupan dunia mereka, untuk berbuat sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah, yang Allah tidak ridho. Tallahi la tus'aluna amma kuntum taftarun. Dan sungguh demi Allah, kalian akan ditanya tentang apa yang telah kalian ada-adakan. Di sini 3 surat ini menyebutkan, mengintisarikan bahwa perkara penting yang paling berat yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang telah berbuat kesyirikan adalah tentang kesyirikan yang dulu telah mereka lakukan di dunia. Mana apakah ada hasilnya, apakah bisa memberikan manfaat, yang dulu sudah diingatkan oleh para nabi dan para rasul untuk meninggalkan kesyirikan, dan diingatkan juga oleh para dai. Apakah ada manfaatnya sekarang? Ternyata tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Jadi ini memang pertanyaan yang berat karena terkait masalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita juga mau tahu Ustaz, kira-kira sebabnya apa ya? Karena apa Ustaz? Mungkin bisa didetailkan kenapa pertanyaan itu terkait akidah tadi, penyimpangan akidah tadi bisa menjadi pertanyaan paling berat nanti di akhir. Jadi jelas tadi di akhir yang saya sampaikan, karena ini pertama adalah pertanyaan masalah akidah ini, dikarenakan ini merupakan kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, ya, sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka karena ini adalah tugas utama, ketika ada seseorang mendapatkan tugas dari pimpinannya, walillahil masalah, Allah hanya sekedar takrib saja. Kalau seorang itu mendapatkan banyak tugas dari pimpinan, ada tugas yang sifatnya utama, ada tugas yang sifatnya sambilan, tambahan. Ketika selesai masa dia untuk melaksanakan tugas tersebut, kemudian datang kepada pimpinannya untuk melaporkan, maka pimpinan akan menanyakan adalah yang pertanyaan pertama, tidak mungkin tugas sambilannya, tapi tugas intinya dulu. Tugas intinya terlaksana enggak? Kalau tugas intinya terlaksana, ya selamat, sisanya kan tambahan. Begitu pula tugas utama manusia hidup di dunia itu kan beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memang pantas menjadi pertanyaan yang paling penting yang ditujukan kepada manusia terkait masalah akidah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping karena ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah memang tugas manusia, dan ini terlihat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwahnya para nabi dan para rasul, dakwah utamanya adalah untuk mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini, kenapa para nabi dan para rasul, dan di antara hikmahnya adalah karena memang ini tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat yang paling penting, di samping hal-hal yang lainnya. Tetapi inilah yang paling penting. Jangan sampai seseorang bergeser dari tugas utamanya, padahal tugas utama inilah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban, dan pertanyaannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kalau tadi masalah pertanyaan yang Allah ajukan kepada manusia terkait tentang penyimpangan, ya, penyimpangan masalah tauhid atau akidah, Ustaz. Nah, kira-kira kalau dalam masalah penyimpangan terhadap sunnah, Ustaz, ada orang yang mungkin nggak mengikuti sunnah Nabi atau tidak mengikuti nabinya, padahal Nabi diutus untuk diikuti jalan yang menuju Allah. Nah, kira-kira pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah ada juga tidak, Ustaz, untuk hal ini? Jadi pertanyaan terkait masalah, selain pertanyaan yang pertama dan yang paling berat terkait masalah hak Allah Subhanahu wa taala,
Dan juga pertanyaan selanjutnya yang termasuk berat adalah pertanyaan terkait masalah tanggapan manusia, respon manusia terhadap dakwah para nabi dan para rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan para rasul adalah sebagai wasilah. Allah menyampaikan wahyu, Allah menyampaikan kepada manusia apa yang Allah inginkan, apa yang Allah larang. Dan dari para nabi dan para rasul, ini kita jelas tujuan hidup kita kemana. Jadi ketika mereka manusia tidak mau menjawab, tidak mau menerima dakwahnya para nabi dan para rasul, maka yang mereka hadapi adalah menjadi sesuatu yang berat. Karena tujuan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul adalah agar mereka manusia menyambut dakwah tersebut, tidak malah diingkari. Dan ini disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala nanti memang akan menanyakan mereka terkait respon mereka terhadap para nabi dan para rasul bagaimana? Apakah menyambut atau bahkan menolak? Seperti dalam surat Al-Qasas ayat 65 sampai 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin." Dan ingatlah pada hari itu, di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka dan berkata, "Apakah jawaban kalian terhadap para nabi dan para rasul? Apa yang kalian lakukan ketika telah datang kepada kalian para nabi dan para rasul? Apa yang telah kalian lakukan ketika penerus para nabi dan para rasul, para dai yang datang kepada kalian mengajak kalian ke jalan Allah, apa yang kalian lakukan?" Maka bagi mereka-mereka yang menyambut dakwah para nabi dan para rasul, maka akan mudah bagi mereka menjawabnya dengan senang hati. Tetapi ketika mereka-mereka yang jelas bahkan tidak hanya sekedar menolak, tapi bahkan menentang, melawan, bahkan menghalangi manusia dari jalan Allah, maka Allah sebutkan keadaan mereka, keadaan orang-orang yang tidak menyambut dakwah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'amiyat 'alaihimul anba'u yauma idzin fahum la yatasaalun. Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu karena mereka tidak saling tanya menanya. Ketika mereka sudah jelas ketika dulu di dunia tidak menyambut dakwah para nabi dan para rasul, kemudian Allah menanyakan mereka, apa yang telah kalian lakukan ketika para nabi dan para rasul datang kepada mereka? Maka mereka tidak berani untuk saling tengok-menengok untuk menanyakan. Mereka tidak berani untuk mencari-cari alasan, karena jawabannya sudah jelas. Ketika seorang pemimpin menginterogasi bawahannya yang telah melakukan kesalahan, dan pemimpin tersebut sudah tahu mereka salah, dan mereka sudah paham, pemimpin sudah tahu kesalahan mereka. Ketika ditanya lagi, kalian tadi ngapain? Apa jawabannya? Diam. Kalau mereka tahu, pemimpinnya belum tahu kesalahan mereka, mereka berusaha, gimana ya caranya? Bahwa mungkin diskusi sama temannya, rembukan kira-kira jawaban yang pas apa. Tapi ketika mereka tahu, pemimpin itu sudah tahu keadaan mereka, dan mereka tahu mereka bersalah, ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam, hanya bisa menundukkan kepala mereka, malu atas kesalahan yang sudah terang-terangan yang mereka lakukan. Maka itulah keadaan mereka yang tidak menyambut dakwah para nabi dan para rasul. Dan dalam ayat yang lain juga, dalam surat Al-A'raf ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Maka sungguh kami akan menanyakan umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami juga akan menanyakan para rasul. Allah Subhanahu wa taala juga akan bertanya kepada para nabi dan para rasul, apakah kalian telah menyampaikan kewajiban kalian terhadap umat, menyampaikan risalah? Tentu mereka akan menjawab ya, karena saksinya banyak. Selain para malaikat, saksi dari umat, dan umat Nabi Muhammad SAW juga saksi untuk para nabi dan para rasul. Maka kemudian ditanya pula umatnya, apa benar para nabi dan para rasul telah menyampaikan kepada kalian? Maka mereka tidak bisa mengelak, karena dakwah itu sudah
disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Ketika mereka tidak mau menyambut para nabi dan para rasul ini, mereka akan mendapatkan masalah karena kesalahan yang telah mereka lakukan sendiri. Wallah. Berarti dari awal ada pertanyaan terkait masalah akidah, masalah pertanggungjawaban terhadap respon untuk dakwah Islam gitu ya, menjawab merespon dakwah Islam. Ya, kemudian juga ada pertanyaan untuk para nabi juga tadi ternyata Ustaz. Nah, kemudian untuk ini yang mungkin secara umum di kita sudah banyak yang tahu Ustaz ya. Ya, bahwa setiap orang pasti akan ditanya tentang amalnya, apa yang dia kerjakan. Nah, ini secara detail bagaimana Ustaz? Baik. Terkait masalah amal manusia itu sendiri, karena mungkin sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kan tadi kita sudah tahu ada pertanyaan yang terkait masalah tauhid. Ini pertanyaan yang berat. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah ilmu yang telah disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Dan kita dan umat manusia pasti tidak ada jawaban lain kecuali mereka mengatakan para nabi dan para rasul telah menyampaikan wahyu. Ketika wahyu sudah sampai kepada mereka, maka kewajiban manusia terhadap wahyu tersebut adalah mengamalkan seruan dan dakwah para nabi dan para rasul. Maka kita juga ditanya juga terkait masalah amal yang telah kita lakukan. Apa yang telah kita lakukan ketika di dunia? Apakah merealisasikan dari penerimaan dakwah para nabi dan para rasul tersebut, atau bahkan amal yang kita lakukan melenceng dari dakwah para nabi dan para rasul. Seseorang yang melakukan sebuah kesalahan kan ada kalanya dilakukan atas dasar pengetahuan dia bahwasanya ini salah, atau dilaksanakan atas dasar ketidaktahuan. Kalau ternyata dia tidak tahu tentang masalah yang benar dan salah, karena mungkin rasul tersebut misalnya tidak sampai kepada mereka atau dakwahnya tidak sampai kepada mereka, ini urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika ternyata ilmu itu sudah sampai kepada kita, maka pertanyaan akan semakin berat karena ada kewajiban di mana kita harus mengamalkan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 92 sampai 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in 'amma kanu ya'malun." Maka demi Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menanyakan kepada mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Jadi semua yang kita lakukan semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita kerjakan juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanggungjawaban kita, karena kita sudah mendapatkan ilmu melalui dakwah para nabi dan para rasul atau penerus para nabi dan para rasul yang ada di zaman kita masing-masing, itu para dai dan para penyuruh jalan kebaikan. Bisa jadi ini dari awal tadi pertanyaan 1, 2, 3 ini berkaitan satu sama lain. Iya. Kalau kita lihat susunan dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Baik Ustaz. Nah, terkait rezeki yang Allah berikan Ustaz, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada makhluk. Ini bagaimana Allah akan menanyai nikmat tersebut? Jadi semua kenikmatan yang sudah Allah Ta'ala berikan, baik berupa harta, ilmu, maupun usia, semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa kaitkan ya dengan terkait masalah pertanyaan sebelumnya, pertanyaan yang pertama terkait masalah tauhid. Kemudian yang kedua adalah sambutan kita dengan dakwah para nabi dan para rasul. Kemudian pertanyaan ketiga adalah terkait masalah tanggung jawab kita terhadap amal yang kita lakukan. Tetapi seorang itu tidak akan bisa beramal kecuali ada fasilitas yang mendukung. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan seorang hamba tanpa diberikan fasilitas. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan fasilitas kepada seorang manusia agar fasilitas itu bisa digunakan oleh dia dalam rangka untuk merealisasikan dakwah para nabi dan para rasul. Orang yang tidak punya fasilitas apa-apa, hidup bagaikan benda mati, tidak mungkin kemudian ditanya sama Allah, kalian kamu nggak beramal, gimana beramal, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika orang tersebut sudah mendapatkan ilmu, kemudian memiliki kesehatan, kemudian dia bisa memiliki kemampuan, kenikmatan yang lain, rezeki yang bisa mendukung tubuhnya
dia bisa beraktivitas dalam rangka beribadah pada Allah, maka itu pertanyaan akan lebih berat. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki fasilitas untuk bisa mengerjakan. Dan seorang pemimpin ketika nyuruh bawahannya mengerjakan tugas, ya fasilitas diberikan. Kecuali kalau nggak ada fasilitasnya, dia bisa menjawab, kamu tadi ngerjain nggak? Enggak. Loh kenapa? Loh saya mau ngerjain nggak ada alatnya, nggak ada apa-apanya itu. Tapi kalau fasilitas sudah ada, alat sudah lengkap, kendaraan sudah dikasih, makanan untuk konsumsi sudah ada, ternyata dia nggak kerja, itu hukumannya lebih berat. Maka di antara pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terkait masalah nikmat-nikmat yang merupakan, semua itu merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada manusia agar bisa lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah." Tidak akan bergerak kedua kaki seorang manusia pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Ada kesempatan waktu untuk dia beramal. Dipakai enggak? Maksimal enggak? Wa an ilmihi fima fa'al. Dan tentang ilmunya, dipraktekkan enggak ilmunya yang sudah dia dapatkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan kemudian tentang harta yang dia dapatkan. Bagaimana cara dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan. Karena setelah umur sudah diberi, berarti ada kesempatan hidup, kemudian sudah punya ilmu, berarti termasuk ilmu di sini dan ilmu bagaimana cara dia mendapatkan harta yang halal dan bagaimana cara dia membelanjakan. Maka dia harusnya kalau umurnya usia ada, kemudian ilmu sudah ada, dia harusnya bisa menyelesaikan pertanyaan yang ketiga, yaitu dengan cara mencari harta yang halal, kemudian membelanjakan dengan cara yang benar juga. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya, kemana ia hancurkan, dia gunakan untuk apa. Karena fasilitas ini, usia berarti kesempatan, kemudian ilmu, kemudian dia ada harta, kemudian tubuh, kesehatan. Orang sehat, aman, berilmu, ada duit, kesempatan amalnya besar. Ada orang sehat, punya kesempatan, ada usia, ada ilmu, hartanya nggak ada. Masih bisa dengan minimal lah, dengan kemampuan yang ini. Tapi ada orang punya ilmu, punya harta, dia punya tubuh, tapi udah usianya nggak ada, mati. Atau dia punya tubuh, tapi kesehatannya nggak ada, kesempatannya nggak ada, ya dia agak berat. Tapi empat kenikmatan ini merupakan, bisa kita katakan, kenikmatan yang sangat penting, yang mendukung seseorang untuk merealisasikan tujuan hidupnya, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini akan ditanya sebelum kedua kakinya bergerak, sebelum berpindah, dia akan ditanya tentang hal ini. Ada dalam riwayat yang lain yang semisal, tetapi ada sedikit tambahan. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi juga, kalau yang tadi riwayat dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, tapi yang riwayat kedua dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyebutkan bahwasanya manusia itu tidak akan bergeser kedua kakinya hari kiamat sampai ditanya tentang 5 hal. Selain 4 hal yang tadi, ada pertanyaan tambahan, yaitu an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, dihabiskan buat apa. Ini merupakan hadis yang biasanya dibawakan oleh para ulama tentang menjelaskan keutamaan waktu masa muda. Meskipun ada usia ya, usia kan mencakup semuanya. Tetapi masa muda ini memang lebih berbeda karena kemampuan dan kesempatan manusia ketika di usia muda untuk banyak beribadah kepada Allah itu lebih besar dibanding ketika masa kecil, dia kemampuannya masih belum seberapa, juga kesempatannya kan tidak. Kalau masa kecil kan, kalau seandainya mungkin tenaganya lebih kuat. Kalau kita lihat ya, biasanya kan ada sebagian anak kecil yang suka mainan dari pagi sampai sore, enggak lelah. Kalau kita kan capek ya, kalau meskipun kita masih muda tapi capek juga.
Tapi kan kesempatan mereka dari sisi harta tidak punya. Jadi beramalnya hanya apa namanya sebatas kemampuan mereka saja. Sedangkan masa muda biasanya umumnya muda itu nyari duitnya masih kuat, kemudian tubuhnya masih sehat. Adapun ketika masa tua ya tenaganya sudah lemah. Meskipun duitnya sudah banyak, udah ada pensiunan, dia sudah mengumpulkan harta dari masa muda, sudah nabung banyak, tapi kalau sudah masa tua, kekuatan dia sudah tidak sebesar ketika masa muda. Jadi nikmat-nikmat ini adalah kenikmatan yang akan ditanya nanti di hari kiamat, karena ini merupakan penunjang yang sangat besar seseorang agar lebih mudah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti makin lengkap fasilitas yang Allah berikan, itu berarti pertanyaannya semakin detail, semakin banyak. Ya, jadi kalau ketika kenikmatan itu lengkap, banyak ya otomatis itu tanggung jawabnya akan lebih berat dibanding mereka-mereka yang mendapatkan fasilitas yang terbatas seperti itu. Nah, kalau ini secara detailnya Ustaz, kalau kita mungkin bisa dikaitkan dengan dalil-dalil juga Ustaz. Setiap Allah kasih satu kenikmatan, Allah tambah satu kenikmatan, misalnya fasilitas baru, ya entah itu terkait dunia yang bisa dia gunakan untuk ibadah tadi, wasilah buat ibadah. Nah, ini secara detail Allah akan tanyakan atau secara umum saja atau bagaimana Ustaz? Ya, ada yang pertanyaan yang sifatnya umum, ada yang sifatnya detail, ada yang sifatnya ini ya. Tapi ya secara umum semua kenikmatan yang telah Allah berikan itu juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sifatnya detail ataupun yang sifatnya umum seperti itu. Kalau yang tadi pertanyaan tadi kan sifatnya umum tentang terkait masalah umur, hartanya seperti itu. Berarti ya ini takut juga Ustaz, misalnya kita semangat nih misalnya nyari rezeki ya tapi satu sisi kita takut bahwa berarti kalau kita nambah rezeki, nambah kaya, berarti pertanyaannya tambah banyak, tambah lama masuk surga Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya, itu sebenarnya ya konsekuensi seseorang ya. Ibarat misalnya ada sebagian orang yang memberikan analogi kita di dunia itu ibarat seseorang yang masuk ke dalam supermarket. Kalau ingin semakin banyak barang yang kita ambil di supermarket itu, resikonya di kasir itu lama. Iya, antrinya. Ya, ngantrinya lama. Dia otomatis dia akan lama, banyak. Tapi semakin sedikit item yang kita ambil, ya akan semakin akan semakin cepat pertanyaan tersebut. Ngantrinya tidak terlalu lama, tetapi bukan berarti dipahami karena ketakutan kita menghadapi sebuah pertanyaan di hari kiamat menyebabkan kita ya sudah mending jadi miskin saja gitu kan. Nggak usah nyari uang. Nggak usah nyari uang. Nanti semakin banyak nikmat akan semakin repot nanti pertanyaannya. Ya memang ada hadis yang menjelaskan bahwasanya orang fakir miskin, fuqara itu akan lebih cepat masuk surga daripada orang yang kaya. Ya umum itu sesuatu yang logis ya, karena semakin banyak titipan, kan kita mengibaratkan harta itu adalah titipan dari Allah. Kalau kita punya gudang besar, penitipan sepeda motor misalnya, kalau yang nitipnya banyak, ya kita harus siap capek, karena nanti satu orang ngambil ngambil titipannya diambil, kita harus ngecek itu. Tapi kalau penitipannya cuma kecil ya itu akan lebih mudah gitu. Dan sebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya binisfi yaumin wa huwa 500 am. Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang fakir akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang kaya dengan jeda jaraknya adalah setengah hari kiamat. Setengah harinya itu setara dengan 500 tahun. Jadi kalau ada dua orang, yang satu miskin, yang satu kaya, sama-sama berhak masuk surga. Maka hisabnya akan lebih cepat orang miskin. Dia akan lebih dulu masuk, setelah 500 tahun baru orang kayanya nyusul. Yang menjadikan lama itu kan karena antrian pertanyaan yang panjang. Pertanyaan yang daftar nikmatnya itu kan sudah banyak ditanya satu-satu. Ibarat kayak proposal, kalau proposal itu anggaran dananya cuma 10 juta ya tipis. Tapi kalau proposalnya itu anggarannya 1 miliar, ya
laporannya panjang dan ibaratnya notanya itu kan terkumpul akan banyak. Nggak mungkin kalau seandainya dana yang didapat 1 miliar tapi kok proposalnya kecil kan mencurigakan ya. Maka suatu hal yang logis ketika orang fukara kemudian bisa masuk surga lebih dahulu daripada orang yang kaya. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa kemudian mengatakan ya sudah mending jadi orang miskin saja. Enggak, karena kita tahu yang namanya rizki itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa kita bisa saja berusaha. Yeah. Kita berusaha, manusia bisa berusaha memilih karena manusia itu kan punya kehendak untuk dia memilih jadi kaya ataupun miskin. Tapi kehendaknya itu kan terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pengen jadi miskin tapi Allah menghendaki dia jadi kaya, ya pasti jadi kaya. Meskipun tidak kerja. Kenapa? Karena orang kaya itu jalurnya banyak. Ah, ya betul. Ada jalur yang kerja rajin tiap pagi dan malam jadi kaya. Ada yang jalurnya singkat lewat warisan. Ada yang jalurnya singkat seperti ada orang dulu cuma modal jual foto, kemudian sampai laku berapa miliar itu dijual. Kan dulu sempat ada kasus. Tapi apakah semua orang bisa seperti itu? Ya enggak juga. Ada orang yang melakukan sesuatu yang viral, nggak sengaja, dia tidak niat viral, dia melakukan ternyata viral. Diundang di podcast ini dapat bayaran banyak. Ada orang yang sekedar nyanyi sebentar, kemudian ternyata suaranya bagus, viral. Dipanggil manggung ini. Meskipun setelah itu nggak laku lagi. Tapi ibaratnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki seseorang itu kaya, jalurnya itu banyak. Iya betul. Dulu ada uang kaget, Ustaz. Nah, itu lebih sering gitu ya. Ibaratnya seseorang bisa saja dengan kehendak yang Allah berikan pada dia untuk memilih, tetapi pada akhirnya yang menentukan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah mentakdirkan. Maka sikap kita bukan kemudian malah melarikan diri, tetapi memaksimalkan apa yang Allah berikan pada kita. Apakah yang sedikit ataupun yang banyak. Bahkan ketika ada kalanya ketika kekayaan itu berada di tangan orang-orang yang bertakwa, itu kan manfaatnya akan lebih banyak. Dan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqallaha azza wajal." Tidak mengapa kekayaan itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau yang menjadi kaya adalah orang yang bertakwa, sesuatu hal yang bisa disyukuri dan itu bisa dimanfaatkan. Kita lihat sendiri para sahabat Nabi SAW tidak semuanya miskin, meskipun mayoritasnya pengikut para Nabi dan Rasul orang-orang lemah, tetapi banyak di antara mereka, tidak sedikit juga yang kaya raya. Tapi beliau tidak mencela para sahabat karena kekayaannya, tapi akan mencela mereka-mereka yang tidak memanfaatkan kekayaan untuk kebaikan. Tapi dari sisi kayaannya itu sendiri, yaitu memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu memang lebih penting daripada sekedar kekayaan. Karena yang paling utama, yang lebih besar nikmatnya itu sehat. Orang yang bertakwa kaya, tapi sakit-sakitan juga tidak bisa banyak yang dia lakukan. Tapi kalau orang yang bertakwa kemudian dia sehat, meskipun mungkin tidak kaya, dia dengan ilmu yang dia miliki bisa banyak aktivitas ibadah yang dia lakukan. Seperti itu. Ustaz, ini muncul pertanyaan, Ustaz. Misalnya kita menyikapi ada dua orang ya, kaya sama si miskin gitu. Kita lihat di fenomena di tengah-tengah kita, misalnya ada masyarakat atau tangga kita gitu. Boleh nggak kita menyikapinya, kita lihat orang kaya nih seolah-olah ya mungkin wah ini nanti kita seolah-olah meremehkan yang kaya justru karena dia nanti di akhirat bakal pertanyaannya bakal lama gitu. Nah, ini boleh nggak kita memandang seperti ini, Ustaz? Atau secara mutlak kita bilang orang miskin itu lebih baik gitu? Ya, sebenarnya kita lihat dari amalnya sih. Dalam artian gini, ada kaya dan miskin. Kalau semuanya sama-sama derajatnya sama dalam hal amal soleh, ya kita katakan seandainya orang kaya ini lama kan tetap masuk surga, nggak masalah kan? Daripada cepat masuk neraka. Daripada ibaratnya kalau ternyata misalnya Allah yang kaya tapi amal solehnya banyak, yang miskin amal solehnya sedikit. Ya miskin ya cepet, tapi cepetnya masuk neraka kan bahaya juga. Ibaratnya memang kalau kita boleh memilih, ya lebih enak cepat masuk surga.
Tapi resikonya dengan kekayaan sedikit, ya umumnya mana sih manusia yang mau hidup sengsara kan enggak. Rata-rata kalau kita boleh menanyakan kepada seluruh manusia, kalau ditanya pilih kaya atau miskin? Kaya. Mesti kalau nanyanya, karena yang ditanya posisinya sedang di dunia. Iya betul. Tapi kalau di dunia dia dalam posisi memang sedang butuh ya. Tapi kalau misalnya gini, ada orang yang sudah mau mati, sudah tua renta mau mati, pengen kaya atau miskin? Mungkin dia bisa jawab miskin aja. Soalnya mau mati. Tapi kalau yang masih seger ya, umumnya rata orang mau kaya atau miskin. Kalau kaya nanti masuk surganya lama loh. Ya dia karena dalam kondisi masih hidup di dunia, malum saja. Ibaratnya manusia fitrahnya kecenderungan suka kepada kenikmatan seperti itu. Jadi terkait masalah kasus itu ya tidak melihat dia posisi kaya ataupun miskin, meskipun ya memang kaya ketika dia dapat nikmat, dia akan lebih lama daripada orang yang miskin karena setiap kenikmatan yang didapatkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masuk surga ya alhamdulillah, itu kan sebuah nikmat yang besar. Di dunia dapat nikmat, di akhirat juga dapat nikmat ya. Nah, baik Ustaz, terkait masalah yang tadi kita singgung Ustaz, perincian dalam pertanyaan Ustaz, yang Allah ajukan kepada manusia. Nah ini kita mau tahu dalil-dalilnya Ustaz, bagaimana Ustaz Al-Quran menjelaskan hal ini Ustaz? Ya, jadi terkait masalah pertanyaan tadi, memang ada yang kalau yang tadi hadis yang menyebutkan la tusulu qadama abadin hatta yus'ala an arba'an wa fi riwayatan an khams, terkait kedua kaki seorang hamba tidak akan bergerak kecuali akan ditanya oleh tentang 4 hal atau 5 hal. Itu kan pertanyaan yang sifatnya umum. Tapi ada juga yang pertanyaan yang sifatnya rinci. Ini sebagaimana penafsiran para ulama tafsir dari baik kalangan sahabat, para sahabat radhiyallahu ta'ala ataupun tabi'in dan generasi setelahnya. Ketika mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak pasti kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, tentang kenikmatan yang kalian bermegah-megahan di dunia. Seperti Said Ibni Jubair rahimahullah, beliau mengatakan sampai nanti pada hari kiamat nanti akan ditanya pula tentang madu yang pernah mereka minum. Jadi sampai detail, sampai masalah madu yang pernah mereka minum pun akan ditanya. Ini madunya dapat dari mana? Kalian minum, tujuannya buat apa? Kan? Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan sampai akan ditanya pula tentang makan siang dan makan malam. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata pula, akan ditanya tentang sehatnya badan, pendengaran, dan penglihatan. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'nil 'abada minan na'im an yuqala lahu alam nusiha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid." Sungguh di antara nikmat yang akan ditanya pada pertama kali seorang hamba, di antara pertanyaan terkait masalah nikmat yang ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah tentang, pertanyaannya adalah, bukankah sudah aku jadikan tubuhmu itu sehat? Jadi ada kesempatan untukmu untuk beramal. Wa nurwika minal ma'il barid, dan bukankah telah aku berikan kepadamu air yang menyegarkan? Air yang membuatmu terasa segar, tubuhmu terasa bugar, sehingga engkau bisa beribadah. Jadi nikmat yang terkait masalah minuman yang sudah pernah diminum, minuman segar yang sudah diminum, kesehatan tubuh, itu juga ada pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat tafsiran para ulama, ya semuanya akan ditanya secara detail, setiap nikmat yang pernah didapatkan oleh seorang hamba. Ya, berarti kalau bisa dibilang Ustadz tadi sebelumnya menyampaikan tentang perumpamaan Ustadz ya, orang yang datang ke supermarket terus dia ditanyain satu-satu. Ini setiap item atau setiap fasilitas yang Allah berikan itu istilahnya akan di-scan lah istilahnya kalau dalam supermarket misalnya.
Baik, Ustaz. Nah, terkait tentang kondisi sekarang nih manusia, apakah semua orang itu ya tahu bahwa semua nikmatnya akan ditanya oleh Allah, Ustaz? Jadi kalau pertanyaan terkait masalah nikmat bahwasanya manusia itu akan ditanya tentang nikmat yang dahulu mereka dapatkan di dunia, manusia tahu itu. Tetapi apakah sedetail itu? Bisa jadi ada sebagian orang yang tidak mengira, tidak menyangka kalau ternyata kenikmatan yang selama ini mereka dapatkan akan ditanya sedetail itu. Karena memang ada sebagian orang kan kadang meremehkan. Misalnya ada orang nyuri buah cuma satu. Wah, cuma ini, sedikit ini, nggak apa-apalah. Padahal sedikit itu pun nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Dia melakukan tindakan-tindakan jahat, misalnya korupsi atau mengubah data dan lain sebagainya, memanipulasi dan lain sebagainya. Dia kira udahlah ini sudah biasa, dianggap biasa saja, padahal semuanya itu akan ditanya oleh Allah SWT. Setiap rupiah yang dia selewengkan, setiap rupiah yang dia korupsi, atau setiap rupiah yang dia gunakan untuk keburukan, itu akan ditanya oleh Allah SWT. Dan memang sebagian orang mengira bahwasannya ya paling yang ditanya repot paling yang mobil rumahnya megah, mobilnya mewah. Kalau kita mah yang kemana-mana pakai sepeda, mau ditanya apanya, nggak ada, kan? Padahal dalam syariat itu kan standar orang dikatakan kaya simple ya. Seperti dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa yang pagi harinya dalam kondisi aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jazadih, tubuhnya sehat, indahu qutu yaumi, dan pada hari itu ada makanan yang bisa dia makan, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah itu seperti seluruh kenikmatan dunia itu sudah diberikan kepada dia. Orang yang pagi harinya dalam kondisi aman, sehat, ada makanan, 3 hal ini, maka dia sudah dikatakan mencukupi hidupnya. Meskipun bisa jadi rumahnya ngontrak. Dan kemudian bisa jadi tubuhnya sehat, kemudian makanannya ala kadarnya. Tapi 3 hal ini kan sudah bisa menopang dia, sudah bisa mendukung dia untuk beribadah kepada Allah. Ketika 3 nikmat sederhana ini tidak bisa dia manfaatkan, ini juga akan menjadi pertanyaan yang merepotkan bagi dia. Jadi tidak boleh seorang itu malah meremehkan dengan keadaannya sendiri, terlalu banyak nuntut. Ya Allah, saya akan lebih bisa bersemangat ibadah kalau saya bisa punya rumah yang megah, dapat uang tanpa perlu gaji gitu, tanpa perlu kerja ini ya, gaji bulanan tapi nggak perlu kerja. Maka dengan kondisi dia yang sederhana itu juga sebenarnya sudah merepotkan untuk dia untuk bisa menjawab pertanyaan atas nikmat yang telah Allah berikan. Apalagi dengan nikmat yang tambah besar lagi, berarti sebenarnya semakin banyak nikmat yang dia dapatkan, semakin repot nanti pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, Ustaz. Nah, kemudian Ustaz, yang kita ingin tahu juga, ya ini supaya belajar juga kita supaya berhati-hati, Ustaz. Kira-kira nanti ya ketika ditanyain itu, Allah menanyakan kepada hambanya, pertanyaan apa yang sering dilalaikan oleh manusia, Ustaz? Yang nggak sadar nih ternyata ya hal itu benar-benar ditanyakan oleh Allah dan manusia lalai dari itu, Ustaz. Sebenarnya yang tadi pertanyaan-pertanyaan terkait masalah usia, harta, kemudian masa muda, kemudian apalagi tadi terkait masalah hartanya kan dari mana dia dapatkan, tentang ilmunya juga, itu pertanyaan yang harus disiapkan. Dan juga memang ada kenikmatan yang sebagian orang itu tidak merasa ini adalah suatu hal yang mahal. Karena yang namanya kalau kita menyebutkan terkait masalah nikmat, biasanya kan orientasi manusia itu hanya terkait dengan masalah sesuatu yang kelihatan, materi lah. Baik rumah yang mewah ataupun mobil, sarana transportasi atau saldo di rekeningnya, seperti itu. Padahal nikmat yang sudah banyak melekat pada kita itu juga sesuatu yang perlu diperhitungkan dan memang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Mereka lalai dengan dua nikmat tersebut, yaitu yang dua nikmat tersebut adalah as-sihha wal faragh, nikmat sehat dan waktu senggang. Waktu senggang bukan berarti harus pengangguran ya. Namun ada banyak kesempatan yang bisa dia manfaatkan untuk beribadah pada Allah SWT. Kesehatan dan waktu senggang. Orang yang hidup normal, dia menganggap kesehatan itu suatu hal yang biasa. Tapi coba kalau misalnya berkunjung ke rumah sakit, dia akan melihat kesehatan itu begitu mahal. Orang harus membayar jutaan atau bahkan ratusan juta untuk menyehatkan, menormalkan kembali tubuhnya. Terus mungkin ada orang berpenang, enggak, saya sudah BPJS gratis kok. Tidak melihat dari sisi itunya sebenarnya. Ya iuran murah paling sebulan berapa, bukan melihat dari sisi itunya. Tapi yang namanya kesehatan memang mahal. Dan negara harus mengcover peserta BPJS kan jumlahnya tidak sedikit, banyak, gitu kan. Dan ketika seseorang itu kehilangan dalam kondisi sakit, baru mereka sadar sehat itu adalah sesuatu yang sangat nikmat. Orang ketika dalam kondisi senggang ingin sibuk, tapi giliran sibuk dia ingin ada waktu untuk rehat. Orang kalau yang sibuk itu kan pengennya kalau sudah waktu liburan ya pengennya, kalau laki-laki sih pengennya tiduran. Dan kalau perempuan kan pengennya yang lain, bisa jalan-jalan ataupun shopping dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang dua nikmat ini, waktu luang dan kesehatan merupakan dua nikmat yang sangat besar. Yang banyak orang itu lalai terhadap dua nikmat tersebut. Iya, baik Ustaz. Kemudian terkait tentang itu tadi masalah, lebih banyak masalah pribadi ya Ustaz, masalah kenikmatan. Nah ini yang hubungannya dengan sesama manusia, interaksi sama manusia atau muamalah. Ada juga nggak secara detail bahwa dalil menjelaskan bahwa perbuatan ini itu akan ditanyain oleh Allah. Jadi kalau yang kita melihat pertanyaan tadi masalah yang ketiga, itu kan seluruh amal akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amal yang terkait masalah hubungan vertikal antara dia dengan Allah, atau yang sifatnya horizontal yang sesama manusia, itu akan ditanya. Dan di antara muamalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terkait dengan masalah perjanjian antar sesama manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Meskipun kata al-ahdu, janji ini juga sifatnya masih umum. Ada janji yang terkait dengan masalah harta, janji yang masalah terkait dengan amalan, tidak ada kaitannya dengan harta. Bahkan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala dulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari seluruh manusia, kemudian diambil janji bahwasanya mereka nanti akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, juga itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi perjanjian yang kita lakukan, kita dengan sesama manusia, kita dengan Allah, semua juga harus dipenuhi karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan di sini kan karena sebuah janji itu seperti hutang gitu ya. Ketika kita sudah berjanji ya kita berhutang untuk menunaikan janji kita tersebut. Kalau kita tidak memenuhi, maka kita akan mendapatkan resiko dari kewajiban yang tidak tertunaikan tersebut. Oke, baik Ustaz. Nah tadi terkait materi ya, tadi kita bahas banyak terkait materi Ustaz, fasilitas yang Allah berikan yang ya bentuknya di luar dari diri kita. Nah ini terkait anggota tubuh kita Ustaz, itu secara detail akan ditanya oleh Allah atau seperti apa Ustaz? Ya, jadi kenikmatan yang Allah berikan itu kan tidak hanya sekedar yang bersifat materi, tapi tadi juga termasuk kesehatan, waktu. Dan kesehatan itu kan berarti kesehatan anggota tubuh kita, panca indera kita, baik tangan, kaki, mata, telinga, hidung, dan semuanya, karena itu merupakan wasilah kita untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba, itu beribadah pada Allah, maka otomatis itu juga akan ditanya. Dalam sebuah ayat, dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm."
dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya hati-hati dalam bertindak. Kalau kita tidak mengetahui, tidak mengilmui, tidak yakin dengan apa yang akan kita ucapkan dan apa yang akan kita perbuat, maka jangan sembarangan. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian saja, tidak seluruhnya, karena Allah taala tidak akan biasanya kan dalam dalil tidak menyebutkan secara detail, tidak akan menyebutkan sesungguhnya rambut, kepala, telinga, mulut, hidung, semuanya enggak. Tapi yang pokok ini adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena dengan wasilah ini seorang mendapatkan pengetahuan. Orang dapat pengetahuan bisa dari apa yang dia lihat, atau apa yang dia dengar, dan apa yang dia hafal, pahami dalam hatinya. Hati memahami dan merekam apa yang telah dia lihat ataupun telah dia dengar. Setelah dia mendapatkan sesuatu dari hasil pendengaran dan penglihatannya, biasanya dia akan merespon. Dia mendapatkan berita, dia akan responnya ya melalui lisannya atau melalui tindakannya, melalui gerak tangannya zaman sekarang dengan menulis status. Itu harus, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka harus dipastikan kebenaran tersebut. Jangan asal ngomong, jangan asal menulis, jangan asal cerita, jangan asal pasang status, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan itu semua adalah olahan dari panca indera kita, dari apa yang kita lihat, kita dengar, kemudian kita tahu ilmunya. Jadi ini menunjukkan bahwa semua anggota tubuh kita, termasuk mata, telinga, lisan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk karena nanti akan menjadi saksi kan anggota tubuh kita sendiri juga. Tangan kita, kaki kita, kulit kita juga kan menjadi saksi atas apa yang pernah kita lakukan. Seperti itu. Oke, baik Ustaz. Nah, ini makin supaya kita makin yakin lagi Ustaz. Mungkin bisa disampaikan ada dalil yang menggambarkan suasana atau dialog Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya dalam pertanyaan itu Ustaz. Sebenarnya ada cuplikan sebuah riwayat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Cuplikannya panjang, tetapi kita mengambil penggalan dari hadis tersebut yang mungkin menggambarkan ya pertanyaannya. Itu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Fayalqa ar-rabbu al-'abada." Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menemui hamba-hambanya. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, "Wahai fulan, alam ukrimaka, bukankah aku telah memuliakanmu?" Allah telah memuliakan manusia, menjadikan walaqad karramna bani Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Allah jadikan manusia itu lebih mulia daripada yang lain. Walam usawwidaka, bukankah aku telah menjadikanmu sebagai pemimpin? Karena makhluk Allah seperti hewan, tumbuhan dan sebagainya itu Allah jadikan tunduk pada manusia. Allah menjadikan manusia bisa mengelola itu semua. Alam uzawijaka, bukankah aku telah memberikan kepadamu pasangan hidupmu yang semuanya itu menopang dan mendukung dirimu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam usakhir lakal khayla wal ibila wa atrukuka tar'asu wa tarabba, dan bukankah aku telah menundukkan bagimu kuda dan unta, karena ini kendaraan yang digunakan manusia pada zaman dahulu. Dan bukankah Allah telah membiarkanmu menguasai dan berbuat sekehendakmu? Allah telah menjadikan manusia bisa berbuat sesuka mereka terhadap hewan yang bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup mereka. Fayaqulu bala ya Rabb. Kemudian manusia akan mengatakan, ya tentu wahai Allah, semua itu sudah kami dapatkan dan itu kemudian yang telah Engkau berikan padaku. Qala fa hal dhananta annaka mulaqi, bukankah apakah engkau mengira bahwasanya engkau akan bertemu denganku? Maka orang tersebut mengatakan, la ya Rabb, enggak ya Allah. Ada sebagian manusia
yang mereka tidak beriman dengan hari kiamat, mereka tidak mengira kalau ternyata nanti Allah SWT akan menanyakan seluruh kenikmatan yang dulu pernah mereka dapatkan di dunia. Mereka tidak yakin akan bertemu dengan Allah, ternyata ketemu. Dan itu akan merepotkan mereka. Dan ini sedikit gambaran. Meskipun kalau dilihat hadis-hadis yang lain juga sama intinya, Allah SWT akan menanyakan langsung kepada hamba yang kalau lihat pertanyaan pertama dari terkait masalah sesembahan. Allah bertanya kepada manusia yang berbuat kesyirikan terkait masalah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Kemudian Allah bertanya juga kepada manusia terkait masalah apakah mereka menerima, menyambut dakwah para nabi dan para rasul atau enggak. Allah menanyakan kepada mereka tentang ilmunya, usianya, hartanya, masa mudanya. Jadi gambarannya adalah Allah SWT menanyakan langsung kepada hamba-hamba tersebut terkait masalah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, baik Ustaz. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir sekaligus sebagai penutup juga Ustaz. Yang inti juga termasuk hal yang penting Ustaz. Dari awal sampai akhir kita yang kita bicarakan tadi, sikap kita ya terhadap nikmat yang telah Allah berikan ini harusnya idealnya seperti apa? Jadi terkait masalah bagaimana kita menyikapi agar kalau menghindar dari pertanyaan sih enggak ya, karena kita akan ditanya. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana agar kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Maka agar kita mudah dalam menjawab pertanyaan adalah kita harus bisa mensikapi dengan benar terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Maka sikap yang benar yang kita ketahui semua adalah mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat Allah SWT. Dan karena ini kesempatan terakhir kan, tak mungkin saya menjelaskan secara detail tentang terkait masalah syukur seperti apa, pembagian dan seperti itu. Intinya, mensyukuri nikmat Allah dengan cara menggunakan fasilitas dan nikmat yang telah Allah berikan pada kita dalam rangka beribadah kepada Allah SWT dalam hal kebaikan. Karena Allah SWT mengancam kita ketika kita tidak mau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka kita akan mendapatkan hukuman dari Allah. Allah SWT berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah beliau berkata, kullu ni'matin la tuqarribu minallah azza wajal fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hanyalah sebuah musibah. Ketika jadi tolak ukurnya, ketika nikmat kita bertambah, harusnya ibadahnya semakin kuat. Kalau semakin nambah nikmat kok ternyata ibadahnya, kualitas dan kuantitas ibadahnya tambah menurun, maka ini tandanya bahaya. Ini bisa menjadi musibah bumerang bagi orang tersebut. Karena harusnya seorang pegawai ketika diperintahkan oleh atasannya melakukan sebuah tugas, semakin banyak fasilitasnya semakin lancar. Dulu ketika kerja nggak punya komputer, kerjanya lambat. Kalau sudah ditambah komputer plus wifi plus AC, maksudnya harusnya kerjanya tambah lebih cepat, lebih beres. Seperti itu. Kalau malah tambah nggak beres, ya itu maka malah akan mendapatkan resiko hukuman yang semakin berat. Wallahu ta'ala. Intinya mensikapinya adalah dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah, baik dengan hati dengan mengakui nikmat ini berasal dari Allah, dengan lisan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan dengan menggunakan fasilitas kenikmatan yang telah Allah berikan dalam rangka lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik Ustaz, syukur Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmunya Ustaz. Alhamdulillah para pemirsa, kita sudah saksikan dan kita menyimak kajian pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini benar-benar bisa kita amalkan, dan lebih spesifik lagi kita harapannya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk maksimal dalam ketaatan. Kami dari studio Mahat Imam Syafi'i undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.